Terus kata mama gini, ngomongnya apa katanya gitu. Bilang aja, kontol besar, besar, laris. Bilang, beneran kata. Iya udah mama harus yakin, sama dikepret-kepret deh. Colek alat kelaminnya bapak atau colek kelaminnya ibu, tempelin ke mobil, pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Itu pak nggak sampai umur bapak berapa, misalkan 40, 50 atau 70, nggak sampai 70 hari. Tempelin memek ibu, tempelin di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas video dari Ustadz Idrus Ramli, tentang ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak dimiliki oleh kelompok Salafi dan Wahabi. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas ajaran sesat dari Dwi Susanto yang semakin parah, karena jelas mengandung unsur kesyirikan di dalamnya. Belakangan ini makin banyak ajaran menyimpang yang terkuak melalui media sosial. Adanya faktor kepentingan ekonomi dalam penyebaran ajaran sesat tersebut, dimanfaatkan oleh pendiri dan penyebar aliran sesat untuk meraup keuntungan dari para pengikutnya. Maraknya ajaran sesat di Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu dampaknya adalah adanya unsur kesyirikan yang nyata, tanpa disadari oleh pengikut aliran tersebut. Dwi Susanto yang merupakan pimpinan Rumah Doa Anak Yatim Cicadas Kabupaten Bogor, kini tengah menjadi buah bibir di media sosial, lantaran diduga menyebarkan ajaran sesat kepada para pengikutnya. Seperti yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, Dwi Susanto mengajarkan kepada para pengikutnya, untuk menggunakan air rebusan celana dalam, sebagai penglaris usaha mereka. Hal tersebut jelas tak masuk akal, dan cenderung mengandung unsur kesyirikan di dalamnya. Namun anehnya, masih banyak orang yang percaya akan hal tersebut. Bahkan mereka yang mengikuti ajaran tersebut, seolah tak malu memperlihatkan hal yang kurang pantas di hadapan umum. Video terbaru bahkan memperlihatkan, seorang wanita yang merupakan pengikutnya, tak malu mempraktekkan cara agar dagangnya laris di depan umum. Dengan menggunakan air cebokan kemaluan, yang kemudian dicipratkan ke dagangannya, sambil mengucap kata-kata kemaluan laki-laki dan perempuan sebagai mantranya. Berikut kita simak bersama video tersebut. Colek alat kelaminnya bapak atau colek kelaminnya ibu, tempelin ke mobil, pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Itu pak nggak sampai umur bapak berapa, misalkan 40, 50 atau 70, nggak sampai 70 hari. Tempelin memek ibu, tempelin di mobil. Nama kamu di Sabah? Halo, assalamualaikum. Nama saya Adis. Saya dari Sawangan. Sawangannya jualan apa? Jualan nasi uduk sama pecel sayuran dan gorengan, Pak Haji. Jualan nasi uduk, nasi pecel sama gorengan gitu ya. Diapain nih gorengannya? Coba kita lihat ya. Patokannya di mana nih kalau kita teman-teman pengen makan di tempat kamu, di mana dagangnya? Di Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari. Patokannya dekat McD Bojongsari. Oke. Gitu. Jadi celana dalam dilepas, direndam. Celana dalamnya siapa? Mama aku suruh lepas kan, terus rendam sejam 2 jam. Celana dalamnya yang dipakai itu dilepas terus direndam selama sejam 2 jam. Terus kata mama gini, ngomongnya apa katanya gitu. Bilang aja, kontol besar, besar, laris. Bilang, beneran kata. Iya udah mama harus yakin, sama dikepret-kepret deh. Udah tuh habis itu aku kepret-kepret. Kontol besar, beper besar, laris. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan dalam Islam adalah perbuatan atau keyakinan menyekutukan Allah dengan sesuatu, atau seseorang lain dalam ibadah atau pengabdian. Syirik merupakan dosa besar yang paling serius, dan tidak dapat dimaafkan, karena bertentangan dengan prinsip dasar tauhid. Selain itu kesyirikan juga dapat menghapuskan amal baik seseorang. Salah satu penyebab utama terjadinya kesyirikan, adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Islam. Adapun konsep kesuksesan dalam Islam, dimulai dengan niat yang tulus untuk mencari ridho Allah Ta'ala, dalam segala tindakan dan usaha yang dilakukan. Hal ini mencakup menjalankan setiap aktivitas sehari-hari,
termasuk pekerjaan dan bisnis, dengan mematuhi nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan dan amanah. Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Ya, orang yang ingin berdakwah lewat harta yang Allah titipkan, caranya gampang. Caranya kalau ingin ikut Utsman, ikut Abdurrahman bin Auf, ikuti sirahnya. Keluarkan sirah Utsman itu seperti apa. Sekarang banyak buku-buku tentang Utsman, mengeluarkan dari sejarah, dari hadis dan sebagainya. Siapa itu Abdurrahman bin Auf? Hal pertama yang mereka berdua lakukan adalah mengamalkan nasihat Nabi terkait membangun hubungan baik dengan Allah. Jadi Utsman, Abdurrahman bin Auf itu dua-duanya sama-sama diajak Abu Bakar As-Siddiq. Dan sama-sama termasuk golongan 40 orang yang masuk Islam pertama kali. Masuk as-sabiqunal awwalun. Yang pertama dilatih oleh Nabi bukan teori bisnis, tapi membangun hubungan baik dengan Allah yang menguasai segalanya. Yang punya rezeki siapa? Teorinya kan begitu. Yang punya kemudahan solusi siapa? Allah. Pengentas kesulitan siapa? Allah. Sekarang Anda ingin mendapatkan limpahan rezeki, pengen bisnisnya lancar, nggak terjebak dengan kesulitan yang sulit diatasi, tapi jauh dari Allah. Bagaimana itu bisa selesai? Karena itu kalau ada orang-orang yang jauh dari Allah dan dia mengandalkan kekuatan dirinya, kadang-kadang dibiarkan oleh Allah. Ayo, sampai kamu merasa mampu itu. Sampai akhirnya lisan Anda berkata, "Ya Allah." Oh, kan? Ya, karena itu apa yang terjadi? Yang mereka bangun adalah hubungan baik dengan Allah dulu, perbaiki salat. Dicek di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Al-Imam An-Nawawi itu sampai merangkum kebiasaan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Apa kebiasaan mereka? Tidak pernah meninggalkan tahajud dan dekat dengan Quran. Itu sampai mereka sukses pun, ketika di Madinah itu sukses bisnisnya, tidak ada yang melampaui kegembiraan mereka kecuali menunaikan sholat tahajud di malam hari sampai khatam Al-Quran. Jadi itu sesibuk-sibuknya masih sempat tahajud, sesibuk-sibuknya. Makanya kekayaannya dianggap biasa oleh mereka. Abdurrahman bin Auf itu pekerjaannya sebulan itu kalau dari hasil penghasilannya itu masih bisa dibagi dengan penduduk Madinah. Sepertiga dari penduduk Madinah itu ada yang dibantu oleh beliau untuk dilepaskan dari utang-utangnya. Sepertiganya lagi diberikan pinjaman modal untuk berusaha. Sepertiganya lagi yang tidak punya kemampuan keras untuk bekerja disantuni. Jadi semua penduduk Madinah itu mendapatkan bagian dari santunan Abdurrahman bin Auf. Ya, Butalhah itu paling kaya di Madinah. Tapi ketika dibutuhkan oleh agamanya, apa aja bisa diinfakkan. Utsman gak usah ditanya. Ya, aset-asetnya kalau perlu ada yang susah untuk masyarakat dibeli oleh beliau, diwakafkan. Itu kan kisah sumur itu, ya, kisah kebun itu yang sekarang jadi penginapan yang viral itu. Ya, itu pekerjaan mereka. Bagaimana itu bisa terjadi ketika hubungan dekat dengan Allah itu terjalin? Karena itu kalau kita ngaji Kitabul Buyu', bab tentang bisnis, sebelum nyampe ke sana kan dibuka dengan Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, Kitabus Shalah. Imannya perkuat dulu, belajar ilmunya yang kuat, ilmu manajemen bisnis, ilmu dagang, supaya tahu bagaimana Islam memberikan spirit kepada perdagangan dan bisnis. Jangan menipu, jangan curang, ini strateginya. Bagaimana bikin objek kita mudah dikenali masyarakat, bagaimana orang senang dengan produk kita, bagaimana orang-orang itu melihat produk itu dengan hati, bukan sekedar dengan pikiran. Jadi begitu datang tuh udah nggak nawar lagi, itu ada. Ya, membangun trust teorinya bagaimana ada. Tapi setelah Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, baru kemudian masuk kepada jembatan-jembatan yang kuat. Kitabus Shalah, sholatnya isi. Kan nanti ada sholat-sholat tertentu yang mensupport kepada lapangnya rezeki, seperti sholat duha. Tapi bukan berharap dengan sholat itu ditarik ke dunia, bukan. Otomatis tuh kalau sholatnya benar, Allah lapangkan rezekinya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.